Kan begini Mbak Ana ya, jadi kalau kita bicara soal integritas sistem ya, ini kenapa governance itu menjadi isu yang sangat penting di perbankan itu, dan ini POJK 17 nih untuk bank umum itu, POJK nomor 2 ini kan untuk khusus bank syariah ya. Kenapa ini baru kita keluarkan misalnya, ini yang POJK yang 17 itu untuk bank umum kan baru tahun lalu kita keluarkan, untuk bank perbankan syariah baru kita keluarkan tahun ini. Karena saya berkeyakinan betul ya bahwa untuk memajukan suatu sistem perbankan nasional itu, termasuk perbankan syariah itu, integritas itu adalah kata kunci. Jadi saya kira the surest way gitu, jalan yang paling pasti untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis perbankan ke depan dengan tinggi gitu, dan sehingga menjadi lebih besar dan sehat itu ya masalah integritas ini. Jadi kalau kita belajar misalnya di berbagai negara yang memiliki financial center seperti di New York, di London, apakah di Singapura juga, masalah integritas itu is the key. It's about everything sebetulnya. Kalau sistem itu kemudian integritasnya dipercaya betul oleh masyarakat domestik maupun internasional, nggak ada perlu kita promosi. Mereka akan datang dengan sendirinya kepada kita, gitu. Nah ini oleh sebabnya homework untuk memperbaiki ekosistem pengembangan perbankan termasuk perbankan syariah ini sangat besar buat kita. Dan salah satu ekosistem yang harus kita benerin itu ekosistem di mana mereka itu beroperasi itu harus memang berintegritas itu. Karena kalau perbankan, apalagi perbankan syariah, terus kemudian ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh di situ, misalnya kan, di situ banyak kejadian, katakanlah di situ pencucian uang, kalau di situ ada fraud, di situ ada judi online gitu kan, dan lain sebagainya, itu tentu kan orang bertanya-tanya, loh, kok bisa katanya? Di Indonesia misalnya ada bank kok bisa ada fraud di dalamnya, bisa ada pencucian uang di dalamnya gitu kan. Ini yang memang bisa merusak image, bisa merusak persepsi orang kepada kita dan kepada negara kita. Oleh karena itu memang kita harus lebih strict bagaimana menegakkan masalah integritas itu. Nah, POJK nomor 2 tadi atau nomor 17 untuk bank umum itu memang ditujukan untuk itu, banyak. Jadi kita memastikan itu dulu ya, itu pasti sebetulnya yang lain-lain itu bisa ikut gitu. Saya seperti hanya kalau kita ngobrol soal investasi ya, investasi secara umum maksud saya itu. Kalau kepastian hukum bisa ditegakkan ya, kalau integritas hukum kemudian di Indonesia itu bisa sangat kuat, sebetulnya Indonesia itu potensi ekonomi kan sudah sangat luar biasa. Jadi orang pasti dengan sendiri tanpa harus promosi dan lain sebagainya, orang akan tahu, akan ngejar kita gitu kan. Itu yang namanya uang itu kan tidak mengenal border, tidak mengenal batas wilayah kenegaraan. Dia akan mencari dimanapun tempat yang akan kondusif untuk dia mengembangkan uangnya itu ya dalam bentuk investasi itu. Nah ini yang saya kira homework kita yang cukup besar ya, apakah itu di bank konvensional ataupun di bank syariah, memang menguatkan integritas nih. Jadi kata-kata ini jangan sampai menjadi seperti klise ya. Itu sebabnya saya sampaikan belum lama ini saya mengundang semua pimpinan perbankan nasional ini di dalam forum yang kita sebut sebagai OJK Banking Forum itu. Kita pastikan ini bahwa integritas itu memang harus tone of the top. Jadi suara atau policy untuk menegakkan integritas itu harus di level paling atas. Sehingga apapun yang terkait dengan masalah integritas itu kemudian menjadi perhatian seluruh karyawan tentu saja nantinya. Apakah misalnya kalau kita sekarang nih mau memberantas judi online gitu ya, kalau komitmennya tidak ada dari atas gitu, agak susah gitu kan. Tapi kalau atas begitu sudah mulai bicara, jangan sampai ada misalnya orang judi di bank kita, itu bisa dengan cepat bisa dilakukan. Itu yang saya maksud dengan kenapa cara yang paling pasti untuk mengembangkan perbankan kita atau bahkan perekonomian kita ke depan itu adalah memastikan integritas sistem itu betul-betul dipelihara. Itu kira-kira Bani. Baik, tapi untuk membentuk integritas ini Pak tentunya diperlukan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Betul. Begitu. Lalu upaya apa yang mungkin akan dilakukan OJK ke depannya terkait hal ini? Ya, saya kira memang banyak hal yang kita lakukan ya di dalam konteks misalnya kebijakan, dalam konteks policy dan pengembangan itu kita juga punya forum yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan ya, KSSK. Di situ ada Bank Indonesia, ada OJK, ada Kementerian Keuangan, ada LPS ya.
Ini di dalam forum ini justru kita ini lebih memiliki memiliki kebebasan bersuara gitu untuk saling bertukar pikiran, untuk bahkan mempersoalkan kebijakan masing-masing gitu kan, untuk agar tercipta suatu iklim berusaha yang kondusif nih. Ini sangat penting ini untuk memastikan bahwa memang tidak ada kebijakan yang kontradiktori. Misalnya yang satu mendorong, yang satu indirectly tidak mendorong dan lain sebagainya. Di sini adalah forum yang bagus saya kira, termasuk juga bagaimana mengembangkan perbankan syariah ini. Yang kedua tentu kita juga punya forum kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan misalnya dengan aparat penegak hukum, yang terkait dengan tentu dengan lembaga lain seperti lembaga intelijen keuangan seperti PPATK dan lain sebagainya. Untuk memiliki komitmen yang sama tentu saja kita ingin betul-betul membangun suatu sistem keuangan gitu kan, secara lebih besarnya itu kan sistem keuangan yang betul-betul bersih gitu kan, berintegritas, dan ini tentu perlu didukung oleh semua kan, termasuk aparat penegak hukum, kemudian juga pengadilan dan lain sebagainya. Tentu kalau misalnya OJK menegakkan suatu aturan, misalnya kan terpaksa kita menutup suatu industri, suatu bank atau suatu katakanlah asuransi ini yang sudah terjadi misalnya kan. Kalau kita kemudian menegakkan aturan kita, menegakkan integritas di dalam sistem keuangan kita, tentu harapan kita ini didukung semua aparat penegak hukum dan didukung juga oleh pengadilan kan begitu. Kalau tidak kan nanti ini akan ada akan ada ketidakharmonisan dalam sistem. Nah, yang namanya sistem itu adalah bagian dari subsistem yang saling mendukung. Nah ini, kalau ada subsistem yang tidak mendukung, tentu sistem tidak akan berjalan, gitu. Betul tadi pertanyaan Mbak Ade itu tepat sekali. Apakah tidak perlu kerjasama dengan pihak lain? Sangat sekali, sangat gitu. Walaupun kita sekarang sudah diberikan hak penyidikan misalnya kan, OJK kan bisa menyidik sendiri. Sekarang dan dengan kepolisian juga bisa dan lain sebagainya. Tetap ini tidak cukup sendirian kita. Tentu menegakkan aturan seperti ini. Misalnya kita kalau tanpa dukungan dari berbagai pihak sulit. Nanti tentu dukungan dari pemerintah, dukungan dari DPR dalam hal ini juga penting. Kalau kita misalnya dalam konteks kita sedang menegakkan sesuatu aturan, kita menegakkan sesuatu disiplin, kita sedang menegakkan suatu katakanlah menegakkan aturan yang pemberantasan mengenai penindakan mengenai tindak pidana ekonomi dan lain sebagainya, ini tentu harus ada komitmen bersama gitu. Nah, karena tentu kekuatan dari suatu sistem keuangan itu adalah integritas. Tadi kembali lagi, integritas itu di dalamnya tentu adalah komponen hukum ya, penegakan hukum dan kemampuan otoritas untuk mengawasi, menegakkan aturan, kemudian juga menindak gitu. Nah, jadi kalau ini misalnya katakanlah ada loophole di tempat lain, tentu kita tidak akan bisa efektif gitu.